Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat Kabinet Merah Putih di Istana. Wapres Gibran tinjau program makan bergizi gratis di sekolah. LSI Denny JA rilis survei terbaru terkait Presiden Prabowo Subianto. Ridwan Kamil janjikan pecinan glodok jadi objek wisata. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Pagi hari ini kita telah memberikan informasi ataupun kita mau memberikan informasi yang terbaik untuk Anda. Ini sudah kita kaji seperti itu ya Sally. Apa saja sih kira-kira beritanya tadi kalau kita bacakan yang pertama headline. Untuk informasi di Menyapa Pagi kali ini ada Presiden Prabowo Subianto yang telah memimpin rapat perdana Kabinet Merah Putih sekali. Yang dimana memang pembahasannya sangat banyak sekali untuk para menteri agar bisa memimpin pemerintah 5 tahun ke depan pasti yang jauh lebih baik lagi. Apalagi kita melihat Presiden Prabowo Subianto pada saat rapat perdana pimpinan dari kabinet ini juga mengungkapkan bahwa untuk pada seluruh anggota ataupun kabinet menteri yang masuk pada jajaran pemerintahan Prabowo dan juga Gibran ini jangan hidup mewah seperti itu ya. Jangan terlalu tunjukkan banyak cinta tanah air dan juga bangsa Indonesia. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Negara, Jakarta. Dan sidang kabinet tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta diikuti para menteri, wamen beserta para ketua badan di Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 23 Oktober 2024. Rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih dihadiri 48 menteri dan 12 pejabat. Dalam rapat ini, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kabinetnya untuk menyatukan visi dan mendorong aksi nyata dalam pemerintahan. Dalam hal ini, makna dari nama kabinet di pemerintahannya bersama Gibran, yaitu Kabinet Merah Putih yang merupakan simbol dari persatuan dan kebangsaan. Maka dari itu, Prabowo menekankan pentingnya persatuan kepada para anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Setelah rapat kabinet, Prabowo rencananya akan memboyong para anggota Kabinet Merah Putih ke Akmil Magelang yang dilakukan pada 25 sampai 27 Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan pelantikan terhadap para Kabinet Merah Putih, Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan mengkemahkan para menteri di lembar Tidar alias Akademi Militer Magelang. Alasan Prabowo melakukan hal itu dikarenakan untuk membentuk kerjasama tim antara semua anggota kabinet dan keberanian dalam memulai pekerjaan. Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih mengungkap alasan dirinya hendak mengkemahkan para menteri di lembah Tidar alias Akademi Militer Magelang. Menurut Prabowo, kerjasama tim antara semua anggota kabinet dan keberanian sangat penting dalam memulai kerja di pemerintahan. Lokasi Magelang yang dipilih Prabowo Subianto adalah salah satu pusat perlawanan terhadap penjajah. Maka dari itu, ia ingin semangat keberanian itu bisa diadopsi oleh para anggota kabinetnya. Prabowo juga mengatakan bahwa para menteri harus berani dan tidak ragu untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Sebab, menurut Prabowo, birokrasi di pemerintahan seringkali dianggap mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah. Mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro.
di antara 5 gunung itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik pada rakyat kita. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, saat memimpin rapat perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo meminta jajaran menteri untuk mengurangi acara-acara yang bersifat seremonial, semata dan juga perjalanan luar negeri yang tidak penting. Ia mengatakan jajaran menteri di Kabinet Merah Putih harus mampu menjadi contoh dan fokus dalam membangun ekonomi kesejahteraan rakyat. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sehat, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat kepala staf kepresidenan. Saya perkuat itu, saya ada tambahan lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lanjut. Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasannya membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dalam Kabinet Merah Putih. Menurutnya, badan tersebut bertujuan agar kesulitan yang selama ini menjadi persoalan bagi masyarakat dapat cepat diatasi. Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal. Ribetnya. Sangat terkenal. Lambatnya. Saya juga membentuk suatu badan baru. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan. Sementara itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau kembali uji coba makan bergizi gratis yang kali ini di SMPN 270 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu siang kemarin. Dan Gibran masuk ke kelas 6A. Di sana Gibran membagikan boks makanan dan susu yang disiapkan Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta Pamjaya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMPN 27 Jakarta yang berlokasi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi. Dengan menggunakan kemeja biru, ia berkunjung ke sekolah ini untuk melakukan pemantauan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang memang menjadi program utama Prabowo Gibran.
Pada kunjungannya hari ini, sebanyak 700 pek nasi kotak untuk 650 siswa SMPN 27 dengan harga sebesar Rp23.000 per kotaknya. Adapun isi lauk dari nasi kotak tersebut diantaranya terdapat ayam teriyaki, sayur capcay, tahu gorengan, kemudian juga terdapat buah jeruk dan susu. Selain itu, Gibran juga membagikan buku tulis kepada para siswa di tiap kelasnya. Habis ini kan kita sidang kabinet, kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya. Kurang lebih masih sama, tapi sekali lagi kita tunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden Prabowo. Kita ini pembantunya Presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik, sesuai timeline yang ada. Kemarin kita ngecek MRT, LRT, lalu ada tempat spot center yang ada di Cibubur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga. Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini, terutama yang proyek strategis nasional ini bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Kegiatan peninjauan makan bergizi gratis ini merupakan yang kedua kalinya sejak Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Sebelumnya, ia juga telah mengunjungi SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang kemarin untuk tujuan serupa. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau persiapan program makan bergizi gratis di hari keduanya pasca pelantikan. Dan kali ini makan bergizi gratis dilakukan di SDN 03 Jakarta Pusat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melihat langsung persiapan salah satu program unggulan Prabowo Gibran, yaitu makan bergizi gratis. Gibran datangi SDN 03 Jakarta Pusat 2 hari pasca dirinya dilantik atau pada Selasa 22 Oktober 2024. Dalam video yang diunggah, nampak Gibran turut membagikan susu kepada siswa-siswi SD serta berbicara dengan sejumlah siswa. Dalam kesempatan itu, nampak juga Gibran menerima surat dari salah satu siswa. Gibran turut didampingi oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setiabudi dalam kegiatan tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Investasi BKPM Rosam Perkasa Ruslani mengajak seluruh pihak untuk menjaga amanah dengan baik sesuai dengan arahan dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Rosan ingin pihak Kementerian Investasi BKPM bekerja sesuai dengan aturan hukum dan transparansi. Rosan Perkasa Ruslani baru saja resmi dilantik sebagai Menteri Investasi BKPM periode 2024-2029. Rosan mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto agar menjaga amanah dengan baik. Hal ini yang membuat Rosan akan mencari investasi sebanyak-banyaknya, khususnya investasi untuk ibu kota negara Nusantara. Rosan mengajak untuk semua pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar, sesuai dengan aturan hukum yang ada, transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, hal itu dapat membawa pembangunan Indonesia jauh lebih baik, serta mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang kami inginkan, yang saya inginkan adalah kita harus menjalankan ini secara baik dan benar. Sesuai dengan aturan hukum yang ada, secara transparansi, secara terbuka, dan secara akuntabilitas yang benar. Good governance, itu kita bersama mulai hari ini dengan nama itu, dengan niat yang baik, bekerja bersama, ya, kembali lagi untuk satu di atas kepentingan rakyat. Itu pesan dari Bapak Prabowo yang harus kita jalankan secara baik dan benar dan juga secara Seperti diketahui, Rosan Perkasa Ruslani dan Todo Tua Pasaribu dilantik oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto menjadi Menteri dan Wakil Menteri Investasi BKPM periode 2024-2029 pada Senin 21 Oktober 2024 di Istana Negara Jakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, DPR turut merespon berbagai reaksi terkait Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memiliki komposisi besar. Dan Ketua Banggar DPR Said Abdullah meyakini bahwa Prabowo telah memiliki perhitungan dalam membentuk kabinetnya. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, pembentukan Kabinet Merah Putih diyakini sudah melalui perhitungan dan pertimbangan matang Presiden Prabowo Subianto. Said menyebut pihaknya telah menyiapkan postur anggaran untuk menunjang pemerintahan Prabowo Gibran. Dirinya meminta kepada semua pihak untuk memberikan waktu Kabinet Merah Putih bekerja. Kami di DPR cara pandangnya apapun yang diputuskan oleh Presiden
STOK-nya dipersiapkan sedemikian rupa, perpesnya turun begitu cepat, itu artinya bahwa Presiden sudah memperhitungkan tentang arah kebijakan yang lebih cepat. Dalam waktu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, karena Presiden akan ngebut bekerja. Nah, dari sisi anggaran, kami memang mempersiapkan untuk anggaran itu di dana cadangan yang dibolehkan oleh Undang-Undang APBN. Tinggal nanti kami yakin kalau ini berjalan semua sesuai yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Dari Jakarta, Farizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti bimbingan dan juga pelantikan Akademi Militer atau Akmil. Dan pembekalan akan digelar di Magelang, Jawa Tengah. AHY pun merasakan ada rasa nostalgia kembali ke Akademi Militer. Pasca pelantikan, para Menteri Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menggelar pembekalan di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. AHY menyebut sangat gembira bisa kembali ke Akmil Magelang, hal ini membuat dirinya kembali bernostalgia. Ia mengatakan Akmil Magelang merupakan tempat dirinya menjadi seorang perwira. AHY mengatakan dirinya menyambut pembekalan dengan penuh sukacita. AHY juga mengaku terkejut saat diumumkannya seragam yang nantinya akan digunakan oleh para menteri dalam pembekalan di Magelang. Bagi saya, termasuk Pak Menteri Transmigrasi ini, kalau kembali ke Magelang, kembali ke Akademi Militer itu pasti ada nostalgianya karena kami ditempa di sana sebagai seorang taruna, kemudian juga menjadi perwira di sana, dan rasanya Akademi Militer itu merupakan sebuah lembaga yang dikenal sampai dengan hari ini mencetak kader-kader patriot, pemimpin bukan hanya di militer tapi juga di semua lini profesi dan pengabdian. Oleh karena itu saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam itu, seragam lapangan, ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya tidak tahu. Yang jelas semangatnya adalah yang saya tahu melanjutkan pembekalan-pembekalan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri, termasuk juga semakin dekat antar menteri, antar wamen, karena memang di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal, kemudian kalau sudah saling mengenal bisa saling berkoordinasi dengan baik lagi, dengan lebih baik. Oleh karena itu saya menyambut dengan antusias kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Akademi Militer Magelang. Dari Jakarta, Azizul Hakim, Faris Adriansah, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kalau kita melihat ini langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya sebuah pengarahan dan juga pendidikan militer untuk para semua menteri dan juga wakil menteri yang telah terpilih di pemerintahannya juga Prabowo dan juga Gibran ya. Ini juga langkah yang sangat baik, apalagi kita melihat bahwa AHY juga sempat mengatakan ini sesekali untuk nostalgia seperti Betul. itu ya. Dan memang tujuan dari Prabowo Subianto untuk melakukan hal ini memang tidak lain tidak bukan untuk membentuk suatu menteri ini agar bisa bekerja dengan baik. Betul. Pastinya juga lebih siap lagi dalam bekerja ya. Dan tidak menunda-nunda waktu dalam membangun setiap bidang-bidang masing-masing ya Festi ya. Betul, kita melihat memang background dari Prabowo Subianto ataupun Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini memiliki jiwa yang sangat nasionalis. Betul. Dan juga bidang militer yang sangat luar biasa. Tentunya Prabowo juga menginginkan seluruh anggota kabinet yang masuk di pemerintahan Prabowo Gibran ini memiliki jiwa nasionalis dan juga cinta tanah air yang sangat tinggi. Oke pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau kantor yang akan dipergunakannya dalam menjalani tugas. Dan AHY juga bakal berkantor di gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi Kemenko Marves. Seperti yang diketahui, nomenklatur Menko Marves yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Panjaitan sudah dihapus dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, gedung Kemenko Marves akan ditempati oleh jajaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang merupakan kementerian bentukan baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024 sampai 2029. Pada kunjungannya ke gedung Menko Marves, AHY melakukan pengecekan sebelum dirinya mulai berkantor. AHY mengatakan dirinya tengah mempersiapkan struktur kementerian baru tersebut dan sedang menunggu keputusan mengenai pegawai Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Tadi saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesnek, Pak Prasetyo, bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati gedung atau kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ. Dari Jakarta, Azizul Hakim, Farizal Adriansyah, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sehari setelah dilantik, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa meninjau kantor Kementerian Kebudayaan dan juga untuk mengetahui tugas apa saja yang akan ia jalankan bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon pada 5 tahun ke depan. Dan Giring mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengangkat kebudayaan Indonesia agar mendunia sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto. Giring Ganesa resmi ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kebudayaan di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Seusai resmi sebagai Wamen Kebudayaan, Giring menyatakan sudah siap langsung bekerja untuk mendampingi Fadlizon dan telah memiliki beberapa rencana kerja yang akan ditugaskan kepadanya. 1 hari setelah dilantik menjadi Wamen, Giring bersama sang istri turut berkeliling kantor Kementerian Kebudayaan, di mana ia merasa memiliki keluarga baru yang akan bersama-sama mengangkat kebudayaan Indonesia ke tingkat dunia dan menjadikannya wajah bangsa Indonesia sesuai dengan mimpi besar Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Giring Ganesa resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Kebudayaan bersama 54 Wakil Menteri lainnya di Istana Negara pada Senin 21 Oktober 2024. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 73P tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Republik Indonesia menggelar serah terima jabatan dan pisah sambut oleh Bintang Puspayoga, Menteri PPPA periode 2019 hingga 2024 kepada Arifatul Khairi Fauzi, Menteri PPPA periode 2024 hingga 2029.
Dalam hal ini, Bintang Puspayoga menitipkan pesan kepada Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi agar terus melanjutkan upaya-upaya untuk menyelesaikan isu perempuan dan juga anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2019-2024 Bintang Puspayoga secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Arifatul Khoiri Fauzi yang kini menjabat sebagai Menteri PPPA periode 2024-2029. Dalam sambutannya, Bintang Puspayoga menyampaikan harapan besar agar kepemimpinan baru dapat melanjutkan perjuangan mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi anak-anak Indonesia. Bintang Puspayoga juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menangani isu-isu terkait perempuan dan anak di Indonesia. Selama menjabat sebagai Menteri PPPA pada periode 2019-2024, Bintang mengungkapkan bahwa ia telah menapaki perjalanan yang penuh tantangan namun berharga. Ia juga menyoroti pencapaian selama masa jabatannya termasuk penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi kelompok rentan tersebut. Namun ia menekankan perjalanan masih panjang dan tantangan ke depan masih berat, terutama terkait norma sosial, budaya, dan stereotip gender yang masih membelenggu perempuan di berbagai sektor. Tantangan yang kita hadapi dalam isu perempuan dan anak tidak pernah selesai. Setiap hari selalu ada dinamika baru yang menuntut kita untuk terus beradaptasi. Kadang terasa seperti kita harus memulai dari nol lagi, namun saya selalu percaya bahwa kunci dari semuanya adalah kerja ikhlas, kolaborasi, dan tekad yang kuat. Saya yakin semangat yang sudah dibangun akan terus terjaga, berkembang, dan bahkan melampaui apa yang kita cita-citakan bersama. Saya ingin menggarisbawahi bahwa mengurus perempuan dan anak adalah pekerjaan yang tak mengenal akhir. Sebagaimana seorang ibu yang selalu memikirkan kemaslahatan anak-anaknya, begitu pula kita dalam menjalankan tugas mulia ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih ada informasi terkait dengan Menteri dan juga Wakil Menteri ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan juga Ripka Haluk menegaskan kesiapannya dalam menjalankan tugas. Hal itu dilakukan untuk mensukseskan program kerja Kementerian Dalam Negeri. Dan Bima Arya mengaku bangga dan terhormat lantaran ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi bagian dari keluarga besar Kemendagri. Pasalnya, Kemendagri merupakan kementerian yang memiliki banyak prestasi dan penuh dengan kinerja yang luar biasa. Selain itu, ia juga telah mengenal lama dan sering berkomunikasi dengan Mendagri Tito. Bima Arya meminta dengan tulus agar para penjabat di lingkup Kemendagri dapat membimbingnya dalam menjalankan tugas sebagai Wamendagri. Meskipun pernah menjadi wali kota Bogor selama 10 tahun, ia mengaku masih membutuhkan pengalaman dari para penjabat Kemendagri. Lebih lanjut, ia berupaya bakal bekerja keras untuk menyukseskan tugas yang diberikan Presiden kepada Mendagri. Sementara itu, Wamendagri Ripka Haluk menilai jajaran penjabat Kemendagri tak asing lagi dengan Ripka karena pernah menjadi bagian dari kementerian tersebut. Ia juga sempat ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Papua Tengah yang merupakan daerah otonom baru. Ripka berharap seluruh penjabat Kemendagri dapat memberikan dukungan kepadanya dalam menjalankan tugas ini, terutama dalam mengawal percepatan pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Tugas yang diberikan tersebut akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan jajaran Kemendagri terkait. Tim redaksi Sinpo TV. Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin apel Hari Santri 2024 yang digelar di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa kemarin. Dan Menteri Agama mendorong santri masa kini untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @kemenak_RI, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi pembina pada apel Hari Santri 2024 yang digelar di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024. Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober dijadikan momentum untuk mengenang dan meneladani para santri yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun ini, tema yang diangkat ialah menyambung juang merengkuh masa depan. Menak menjelaskan terkait tema ini mengingatkan kita terkait seorang santri yang mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai ketika sang kiai wafat.
bukan hanya milik santri dan pesantren. Hari Santri adalah milik semua golongan. Hari Santri adalah milik seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya. Saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk turut serta merayakan Hari Santri. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa dengan Gus Ipul turut mengungkapkan target 100 hari kerjanya sebagai Menteri Sosial usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin. Dan Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial akan fokus memperbaiki tata kelola lembaga kesejahteraan sosial atau panti asuhan dan memperbaiki semua regulasi yang ada. Kemudian kita juga dalam rangka memperbaiki tata kelola lembaga kesejahteraan sosial atau yang sering disebut panti asuhan. Kita tahu kemarin ada kasus di Tangerang cukup memilukan kita semua karena ada satu lembaga kesejahteraan sosial yang tidak memiliki izin alias ilegal. Nah, ini terjadi kasus pelecehan seksual, kasus sodomi yang itu merusak masa depan yatim piatu yang ada di sana. Maka berdasarkan kasus itu dan juga kasus-kasus lain yang diberikan informasi kepada kami oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maka kita berusaha ini konsolidasi dengan kabupaten kota untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada agar semua LKS yang mau berdiri itu bersedia untuk mengajukan izin. Dan kalau tidak, pemerintah bisa memberikan sanksi, termasuk diantaranya adalah sanksi penutupan. Kepada yang sudah berdiri, itu akan kita tata ulang, kita akan lakukan verifikasi, kita pastikan sekali lagi bahwa mereka beroperasi, memiliki izin, dan bekerja dengan benar. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, pemirsa. Kita lanjutkan informasinya di mana Wakil Ketua DPR RI Dasko menetapkan pimpinan Badan Legislasi DPR periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa sore kemarin.
Hal ini juga ditetapkan Dasko usai penetapan nama-nama keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan dalam sidang paripurna kelima. Wakil Ketua DPR Dasko menetapkan komposisi pimpinan Badan Legislasi atau Balek DPR RI untuk periode 2024-2029. Dasko menetapkan Bob Hasan dari fraksi Gerindra sebagai Ketua Balek, serta menetapkan 4 Wakil Ketua Balek. Wakil Ketua Balek ini sendiri terdiri dari Sturman Panjaitan dari fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Partai Golkar, Martin Manurung dari fraksi Partai Nasdem, serta Imam Sukri dari fraksi PKB. Perihal penyampaian susunan dan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan periode tahun 2024-2029, komposisi pimpinan Badan Legislasi adalah 1. Saudara Dr. Bob Hasan SHMH dari fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua. 2. Saudara Majen TNI Purnawirawan Sturman Panjaitan SH dari fraksi PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua. Saudara Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SIMT dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua. Saudara Martin Manurung SEMA dari fraksi Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua. Saudara H.A. Iman Sukri SHM Hum dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua. Apakah nama-nama calon pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi pimpinan Badan Legislasi DPR RI? Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menetapkan komposisi pimpinan Mahkamah Dewan Kehormatan atau MKD DPR untuk periode 2024 hingga 2029. Dan nama anggota DPR fraksi Partai PAN Nasaruddin Degam terpilih menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Pimpinan DPR resmi menetapkan komposisi alat kelengkapan Dewan DPR usai terbentuknya nomenklatur Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dalam hal ini, pimpinan DPR menetapkan komposisi pimpinan Badan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang terdiri 1 ketua dan 4 wakil ketua. Fraksi Partai PAN Nasaruddin Degam secara resmi terpilih menjadi Ketua MKD DPR dengan didampingi 4 wakil ketua MKD yakni TB Hasanuddin fraksi PDI Perjuangan, Imron Amin fraksi Gerindra, Agung Widiantoro fraksi Golkar, serta Abu Bakar Al-Habsyi fraksi PKS. Komposisi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI adalah 1. Saudara Haji Najaruddin Degam, SIP nomor anggota 488 dari fraksi PAN sebagai Ketua. 2. Saudara Dr. Haji Hasanuddin SEMM nomor anggota 186 dari fraksi PDIP sebagai Wakil Ketua. 3. Saudara Agung Widiantoro, SHMSI nomor anggota 319 dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua. 4. Saudara RH Imron Amin SHMH nomor anggota 131 dari fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua. 5. Saudara Habib Abu Bakar Al-Habsyi SE nomor anggota 482 dari fraksi PKS sebagai Wakil Ketua. Apakah nama-nama calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI? Dapat disetujui? Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Usai menghadiri upacara penerimaan dan juga penyerahan Memorandum Menhan RI, Prabowo dan juga Syafri dengan menggunakan mobil maung, terlihat keduanya menyapa warga. Dan dalam momen tersebut warga terlihat antusias melihat iring-iringan Presiden Prabowo dan Menhan Syafri. Momen menarik yang terjadi saat Presiden Prabowo Subianto diantar oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dengan menaiki rantis maung buatan Pindad usai serah terima jabatan Menteri Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Sepanjang Jalan Merdeka Barat hingga menuju Istana Merdeka, masyarakat berkumpul untuk melihat Presiden ke-8 Indonesia tersebut. Prabowo tampak menyapa warga yang berkerumun di pinggir jalan. Prabowo memberi hormat dan tersenyum ke arah warga. Seorang warga bernama Ayu mengaku senang bertemu dengan Prabowo.
Sebab Ayu mendapatkan tanda tangan Prabowo yang dibubuhkan di buku Prabowo berjudul Merah Putih yang dibawanya. Halo, nama saya Ayu. Saya senang sekali sama Bapak Prabowo. Saya menyimpan buku ini. Akhirnya saya dapat tanda tangan beliau. Terima kasih Pak. Sehat selalu dan semoga selalu jaya. Dari saya Pak Ayu. Melihat unggahan tersebut di media sosial, netizen pun memberikan beragam komentarnya. Salah satunya dari akun @dita yang menuliskan dirinya juga ingin berjumpa dengan Prabowo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto saat ini mencapai puncak popularitas tertinggi. Hasil survei LSI DNIJA menunjukkan bahwa kesuksesan terhadap Prabowo mencapai 90,5%. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya pemenuhan lapangan kerja, kebutuhan hidup, demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Hal tersebut disampaikan peneliti LSI DNIJA, Ardian Sopa, saat merilis hasil survei di kantor LSI DNIJA, Jalan Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ardian mengatakan selama 15 tahun terakhir, terus memantau perjalanan politik Prabowo. Pada 2024, popularitas Prabowo mencapai puncak tertinggi. Popularitas di sini bukan sekedar soal pengenalan publik, melainkan kesukaan dan favorabilitas. Ardian menyampaikan, responden yang suka dengan karakter persona Prabowo naik dari 83,5% pada Januari 2023 dan 82,7% di Juli 2023. Dari sisi generasi, survei menunjukkan dukungan terhadap Prabowo didominasi kalangan generasi Z dengan angka kesukaan mencapai 92,7%. Kemudian generasi milenial 90,8%, generasi X 89,9%. Baby boomers mencatat angka jauh lebih rendah, yaitu 15,2%. Pada era pemerintahan Prabowo Gibran, salah satu program unggulan yang cukup menarik perhatian publik adalah program makan bergizi gratis. Berdasarkan survei, 80,8% responden mengatakan telah mengetahui program tersebut dan 74,9% mendukung program Prabowo Gibran. Ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di antaranya pemenuhan lapangan kerja, kebutuhan hidup, demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Ya, pertama tantangan daripada Kabinet Merah Putih ini tentu karena memang jumlahnya yang banyak, tentu juga sisi-sisi manajerial, efektivitas daripada tim yang besar ini itu juga bisa menjadi tantangan. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengefektifkan jajaran-jajaran yang adanya sehingga bisa mengeksekusi daripada program-program yang akan datang. Survei LSI DNIJA ini dilakukan pada 26 September sampai 3 Oktober 2024 menggunakan 1.200 responden yang tersebar di semua provinsi di Indonesia. Survei melakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,9%. LSI DNIJA juga menggunakan riset kualitatif berupa in-depth interview dan analisis media untuk memperkuat analisa. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo meyakini bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia yang sebelumnya berada di skor 34 di tahun 2023. Hal itu disampaikan Yudi merespon pidato Prabowo usai dilantik sebagai presiden beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bangsa dan mengajak pemimpin di semua tingkat untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo mengatakan bahwa pidato tersebut menunjukkan keseriusan Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yudi menyebut dalam bidang pencegahan, Prabowo secara lugas mengatakan akan memperbaiki sistem agar tidak terjadi lagi kebocoran. Adapun pada bidang penindakan, Yudi menyatakan sikap Prabowo terhadap hukuman para koruptor dinilai keras dan tegas, yakni mengupayakan kemiskinan hingga sanksi hukum penjara yang berat bagi pelaku koruptor. Pak Prabowo di dalam pidatonya menyampaikan banyak hal terkait dengan korupsi yang terjadi di negeri kita. Mulai dari kepemimpinan di mana tidak ada teladan, ya, sehingga kita tahu ada analogi ikan busuk dimulai dari kepala, ya, kemudian terkait dengan kebocoran anggaran,
terkait dengan orang-orang yang melakukan korupsi, ada pejabat publik, ada pejabat politik, hingga pengusaha, termasuk juga hukuman bagi para koruptor yang masih sangat ringan. Di sini tentu kita berharap bahwa pidato di inaugurasi atau hari pelantikan dari Pak Prabowo ini merupakan bukti serius ya bahwa beliau ingin memberantas korupsi. Kenapa? Karena beliau menyampaikan di situ, dan korupsi masih adalah musuh kita dan presiden adalah panglima di dalam perang melawan korupsi. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, memang Sally dan juga pemirsa, kita melihat pada saat proses pemilihan presiden, ini juga indeks dari ataupun popularitas dari Presiden Prabowo Subianto ini selalu naik seperti itu ya, dan juga signifikan. Bahkan setelah menjadi presiden, ini juga naik 95,5%. Dan benar sekali Vesti, terkait juga bagaimana pidato Prabowo saat dilantik untuk menuntaskan korupsi di Indonesia. Memang ini menjadi poin penting karena memang kalau kita ketahui indeks dari korupsi di Indonesia masih tinggi. Jadi ini menjadi PR bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran bisa menuntaskan korupsi di Indonesia. Dan juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang tentunya meyakini pada saat proses ataupun pemerintahan Prabowo dan juga Gibran ini bisa terus memberantas korupsi yang jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Kawendra Lukistian mengapresiasi acara UMKM Fest yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Selasar Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, pagelaran UMKM Fest tersebut bisa menjadi ruang bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas. Anggota DPR RI fraksi Gerindra Kawendra Lukistian mengapresiasi langkah Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang peduli terhadap usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Menurutnya, dengan adanya UMKM Fest ini dapat membuka ruang bagi pelaku UMKM yang sebagian merupakan wartawan, sehingga dapat mempromosikan produk lokal.
Dirinya berharap UMKM Fest dapat menjadi penyemangat untuk para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Tentu ini perlu kita apresiasi sama-sama bahwa Koordinatoriat Wartawan Parlemen pun peduli terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Dengan adanya UMKM Fest seperti ini, artinya ini ada ruang buat para pelaku UMKM yang mana notabene banyak wartawan juga pelaku UMKM, itu mendapatkan kesempatan bagaimana memberikan informasi ke khalayak yang lebih luas bahwa punya produk ini, seperti ini, dan artinya ini ada kesempatan-kesempatan yang baik. Dan harapan besarnya mudah-mudahan perhelatan seperti ini bisa menjadi penyemangat buat para pelaku UMKM bahwa kesempatan itu terbuka luas selama kita mau terus berusaha. Dan hari ini terbukti ada 100 binaan kalau nggak salah ya tadi ya, 100 binaan lebih UMKM binaan dari KWP ini yang menjadi peserta di UMKM Fest pada hari ini. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan juga Menteri BUMN Erick Thohir menggelar rapat koordinasi untuk mencapai swasembada pangan. Dan swasembada pangan menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan Prabowo Gibran yang diungkap Presiden Prabowo dalam pidato pertamanya usai dilantik. Bertempat di kantor Kementan Jakarta Selatan pada Selasa 22 Oktober 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran menggelar rapat koordinasi untuk menyukseskan target swasembada pangan di pemerintahan Prabowo Gibran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai sektor agar bisa mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Menurutnya, target swasembada pangan membutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Hari ini kita tidak boleh lagi egoisme sektoral. Kita kolaborasi. Pertanian tidak mungkin swasembada tanpa kolaborasi sektor lain. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan dukungannya bagi Kementerian Pertanian agar bisa bersama-sama mencapai target swasembada pangan. Lebih lanjut, Erick mengungkapkan semua kebijakan yang diperlukan akan disinergikan. Kebijakan nanti untuk PTPN, untuk juga alokasi lahan yang memang dibutuhkan untuk swasembada daripada pangan, dan juga mohon dukungan Mbak yang ID Food. Karena itu hari ini saya membawa Dirut Bulog untuk memastikan Bulog bisa operasi pasar sesuai dengan tupoksinya. Lalu juga ada pupuk, kita memastikan juga tidak ada main-main di pupuk, ya kita akan berantas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang Pesta Demokrasi Masyarakat Jakarta, KPU Kota Jakarta Pusat mulai menyortir surat suara untuk disalurkan ke daerah pemilih Kota Jakarta Pusat. Dan penyortiran ini dimulai dilakukan guna mengurai surat suara yang cacat maupun cadangan jika nantinya mengalami kekurangan surat suara. Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat mulai melakukan penyortiran surat suara yang nantinya akan digunakan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada 27 November mendatang. Hingga saat ini sebanyak ratusan ribu surat suara mulai dilipat hingga dipilah agar tidak adanya kecacatan ke depannya. Dalam hal ini, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, Saatdular Manulang menyampaikan pelipatan surat suara tersebut dijalankan dengan total 80 relawan dalam gudang logistik KPU Jakarta Pusat. Adapun surat suara yang diterima untuk daftar pemilih tetap DPT berjumlah 813.721 dengan suara cadangan sebanyak 2,5%. Secara target, saat menekankan tiap harinya sebanyak 2.000 surat suara dapat dicapai dengan target 5 hari pelipatan. Nantinya, surat suara tersebut akan disimpan di gudang logistik KPU Provinsi Jakarta. Terima kasih. Hari ini kita melakukan sortir lipat ya untuk surat suara yang sudah kita terima beberapa hari yang lalu. Jumlah surat suara yang kita terima itu ada sebanyak 834.814 surat suara. Itu untuk DPT kita, di mana kan DPT kita itu ada 813.721 beserta dengan surat suara cadangan sebanyak 2,5%. Nah, surat suara yang sudah kita terima, ini hari kedua kita lakukan sortir dan pelipatan. Petugas sortir ada sebanyak 80 orang dan perkiraan kita bisa laksanakan dan selesaikan dalam jangka waktu 5 hari. Hari pertama sudah melakukan pelipatan
sebanyak 84. Hari pertama kita sudah selesaikan sebanyak 84 dus, yang mana setiap dus isinya kan sebanyak 2.000 lembar surat. Kalau memang ditemukan ada surat suara yang cacat, tentunya akan kita laporkan kepada KPU Provinsi supaya nanti KPU Provinsi dapat memberitahu ataupun meminta gantinya kepada pihak penyedia. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul, Tim Liputan Sinpo TV. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama Cawagupnya Suswono hari kemarin belusukan ke kawasan Pecinan Pancoran Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Selain itu, jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta mendatang, RK berjanji akan melakukan penataan kawasan Pecinan Pancoran Glodok agar menjadi objek destinasi wisata dan membangun apartemen serta melakukan penghijauan. Tiba di kawasan Pecinan Pancoran Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat, hari ini Ridwan Kamil dan Suswono langsung melakukan belusukan dengan menyapa warga serta para pedagang etnis Tionghoa. Bahkan, RK menyambangi salah satu toko obat untuk membeli obat flu dan batuk lantaran dirinya tengah kurang sehat. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mengatakan sangat mengapresiasi mantan Gubernur Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan, yang telah meresmikan gerbang Chinatown di kawasan Pancoran Glodok hingga terlihat sangat megah. Selain itu, jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta mendatang, RK berjanji akan melakukan peningkatan atau mengupgrade kawasan Pecinan Pancoran Glodok agar menjadi objek destinasi wisata dengan disertai membangun apartemen serta melakukan penghijauan. Glodok Segedifang Piauliang. Jadi artinya Glodok itu tempatnya sangat bagus. Itu aja yang saya hafal. Kemudian memang saya lagi kurang fit. Saya mau nyoba obat-obatan tradisional Cina ya. Tadi saya beli, dikasih 2, satu yang harus direbus, satu yang harus dimasukin air dengan ayam lah apa. Ini kita coba. Waktu saya COVID, saya juga makan obat tradisional Tiongkok ya, namanya Linhua ya, Linhua. Makanya waktu di Jawa Barat saya pakai itu terus tiap hari. Semua kena COVID, istri, wakil gubernur, Pangdam, Kapolda, kecuali gubernur Jawa Barat. Dalam kampanyenya di lokasi, RK dan Suswono juga melakukan pertemuan dengan para tokoh Tionghoa yang menyatakan dukungannya kepada kedua paslon tersebut. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Ridwan Kamil dan juga Suswono, apalagi kita melihat memang kalau Ridwan Kamil ini banyak sekali dipercaya oleh masyarakat Indonesia terkait dengan kinerjanya pada saat menjadi seorang gubernur Jawa Barat. Ini banyak sekali masyarakat Indonesia juga mengapresiasi, apalagi ini banyak sekali emak-emak dan juga Majelis Taklim se-DKI Jakarta juga turut mendukung pasangan dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Betul sekali, dengan pasangan calon nomor urut 1 juga menginginkan bahwasanya Jakarta ini melakukan penghijauan. Betul. Agar kalau kita lihat memang polusi di udara memang cukup banyak dan cukup kurang baik. Betul. Dan ini langkah yang tepat yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan Suswono untuk melakukan penghijauan di daerah Jakarta. Apalagi kalau kita lihat Ridwan Kamil ini memiliki segi arsitektur yang sangat luar biasa, selain juga untuk meratakan wisata yang sangat luar biasa, juga penghijauan yang juga akan jauh lebih baik di tangan Ridwan Kamil. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV News.
Sport Entertainment.